Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Prokes Ewak Adiasa menjadi sukses. Terima kasih kepada para narasumber. Masa kedaruratan seperti sekarang ini sebagai masa pandemi COVID-19 tentu bukan saja memporak-porandakan dari sisi perekonomian, tapi banyak hal dari sisi hukum juga mesti harus teliti dan akurat. Kondisi kedaruratan seperti ini ada perubahan pihak tentunya merupakan sebagai alasan pembenar di satu sisi untuk melakukan suatu perbuatan yang sebetulnya melanggar. Di sisi lain, aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, tentu tidak bisa tinggal diam. Kejaksaan sebagai bagian dari eksekutif dan tugasnya dalam kegiatan pembangunan, dalam kegiatan proyek-proyek harus melakukan pengawalan dan pendampingan, tentu harus bertindak. Di hadapan bapak-bapak semua telah hadir narasumber yang pertama dari DPD Pertindo Sulsel, yang kedua dari Sekretaris PU Kota Makassar. Perkenalkan yang pertama dari DPD Pertindo Pak Firdaus, Wakil Sekretaris DPD Pertindo Sulsel. Kemudian Pak Nirwan, Sekretaris PU Kota Makassar. Baiklah, Bapak-bapak, kami persilakan kepada narasumber yang pertama dari DPD Pertindo, Pak Firdaus, silakan. Baik, terima kasih Saudara Os, Bapak Zainal, atas kesempatan yang diberikan. Saya perkenalan, nama saya Firdaus. Saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Bidang Pelayanan Anggota di Persatuan Konsultan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Pekerjaan saya sebagai konsultan, pemilik perusahaan PT Geodis Spasial yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, dan manajemen konstruksi. Saya kira itu. Pak Nirwan, silakan. Saya Nirwan Makassar. Saya sekarang sebagai PT Banas Makassar. Jadi sekarang berjalan Para PLT. Oke, kepada narasumber yang pertama, silakan bawakan materinya, Pak. Baik, terima kasih Pak Zainal selaku host atas kesempatan yang diberikan. Saya coba yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya diundang di podcast Ewak Adiasa Kejati Sulsel. Saya kira yang pertama saya apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan oleh Kejati terkait dengan kegiatan podcast ini. Saya kira ini sangat baik dalam rangka mensosialisasikan aspek-aspek yang perihal hukum yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, saya mewakili Pak Ketua karena saat ini Pak Ketua sedang berada di Masamba untuk menyalurkan bantuan sosial, yaitu Pertindo peduli terhadap banjir bandang sampah yang terjadi minggu lalu. Berikutnya mungkin sedikit saya Pak ingin memperkenalkan Pertindo dulu. Jadi kami Persatuan Konsultan Indonesia sebagai wadah pengembangan jasa konsultansi, kami sekarang memiliki anggota 524 itu untuk konstruksi dan 29 untuk yang bergerak di bidang non konstruksi. Pertindo sekarang untuk kualifikasi usahanya sekitar 1% yang memiliki kualifikasi usaha besar, sekitar 3% yang kualifikasi menengah, dan 96% itu kualifikasinya kecil. Nah, terkait dengan tema atau topik yang diangkat pada podcast ini, yang pertama, banyak kasus-kasus teman-teman di lapangan dengan kondisi pandemi yang ditetapkan pada awal-awal pertengahan Maret dan keluarnya Perpu nomor 1 tahun 2020 serta terkait dengan refocusing anggaran dan stabilitas ekonomi membuat banyaknya anggaran, terutama yang pertama adalah anggaran terkait dengan DAK dan DAU.
Nah, jadi banyak teman-teman yang bergerak di sektor perencanaan maupun di sektor pengawasan yang terdampak terhadap refocusing yang dilakukan oleh pemerintah pada masa awal-awal pandemi. Nah, yang pertama adalah banyaknya kegiatan perencanaan yang sudah berjalan hampir lebih 80%, tiba-tiba pada saat penagihan teman-teman dihadapkan pada tidak adanya kondisi keuangan yang ada di daerah. Tapi tidak ada yang dihentikan. Yang dihentikan ada, Pak. Dihentikan karena misalnya pada saat proses lelang ternyata sumber dana itu dana dari DAU dan dana dari DAP, sehingga itu dibatalkan. Jadi sudah pada saat proses lelang, bahkan sebagian teman-teman sudah penetapan pemenang, tiba-tiba turun surat pembatalan kegiatan. Nah, itu lebih banyak memang berjalan pada saat proses pengadaan barang dan jasa atau proses lelang. Namun yang sangat menjadi perhatian kami di Perkindo adalah banyaknya teman-teman yang sudah menghasilkan produk-produk jasa konsultansi, sehingga produk perencanaan. Nah, itu pada saat penagihan teman-teman diharapkan tidak ada anggaran, jadi kegiatan itu tidak bisa dibayarkan. Itu banyak yang terjadi teman-teman di daerah, khususnya yang bersumber dari dana dauda. Yang kedua adalah kegiatan Pemda yang adanya refocusing ini, terutama jasa konsultansi yang masuk dalam surat edaran Menteri Keuangan, itu salah satu sektor yang dikurangi. Itu sangat berdampak terhadap pekerjaan teman-teman di lapangan. Untuk terkait dengan kontrak, saya kira Pak, untuk aspek force majeure yang biasanya tercantum di dalam kontrak, ini tentunya harus menjadi perhatian karena dengan adanya Perpres kalau tidak salah 11 tahun 2020 tentang bencana alam, itu bisa, kami pikir bisa menjadi landasan sebagai kegiatan itu ditetapkan force majeure sehingga kita bisa melakukan adendum. Tunggu dulu. Ada nggak di lapangan, kawan-kawan di lapangan yang tiba-tiba diputus atau dihentikan? Kalau diputus selama ini belum ada. Yang ada mungkin penghentian sementara karena ada kegiatan PSBB misalnya, kegiatan PSBB dengan dilakukannya pembatasan kegiatan dan ini berdampak pada kegiatan konstruksi, itu terjadi penghentian untuk sementara. Sementara. Terus ada nggak keberatan dari kawan-kawan di bawah? Kalau keberatan tidak ada secara umum, namun kepastian sampai kapan ini bisa dimulai kembali, nah, itu biasanya yang menjadi kendala karena ada kebijakan, ini kasuistik saja, ada kebijakan kegiatan konstruksi ini ketika terjadi penghentian sementara itu dilakukan perubahan adendum menjadi kontrak multi-year ini untuk fisiknya. Nah, kami di konsultan, terutama di pengawasan, ini kebingungan apakah pengawasan juga kami perlu multi-year juga atau seperti apa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga di teman-teman. Nah, kendalanya adalah memang teman-teman kami ini dengan adanya PSBB ini sehingga kontrak yang harusnya berjalan 1 bulan itu lambat, ya, sehingga progres kurva S-nya itu tidak sesuai lagi ya, dengan volume yang seharusnya ditargetkan. Keberatan manusia ini, kalau keberatan, misalnya kawan-kawan di bawah keberatan dalam bentuk cuma penyampaian lisan ke pihak DPD Perkindo, atau ada tuntutan-tuntutan lebih lanjut, katakanlah kerana hukum, ada nggak? Selama ini belum. Yang ada ke kami adalah keluhan terkait tadi itu tidak adanya pembayaran atau kegiatan yang tidak bisa dibayarkan karena tidak ada lagi anggaran karena sudah masuk dalam refocusing. Itu yang banyak keluhan-keluhan surat dukungan dari DPD Perkindo untuk memberikan penjelasan kepada pihak pemberi kerja untuk penyedia untuk memberi kerja di PPK maupun di daerah. Itu kami pernah salah satu misalnya kasus di Kabupaten Luwu. Kami melakukan pendampingan karena memang kegiatannya sudah tidak ada lagi anggarannya. Itu salah satu kasus. Nah, itu yang banyak kita lakukan pendampingan untuk teman-teman. Yang paling banyak adalah memang waktu yang yang mundur dan
sehingga volume pekerjaan tidak sesuai dengan target. Nah, inilah yang mungkin menjadi penguasa juga justru kami bagaimana kira-kira dalam aspek hukum, karena dalam konteks pemeriksaan biasanya kita akan ada temuan di situ. Terus, karena tidak sesuai lagi. Di lapangan apa yang kawan-kawan lakukan terhadap misalnya jangka waktu? Ya satu-satunya cara kan Ya. adendum kan? Adendum, ya betul. Itulah salah satu langkah yang dilakukan oleh teman-teman melakukan adendum kontrak sehingga capaian terhadap hasil pekerjaan itu bisa didapat begitu dari kontrak yang sudah dilakukan seperti itu. Jadi salah satunya adalah adendum karena kita ada PSBB dan sebagainya, pembatasan kegiatan konstruksi dan menurut instruksi menteri juga nomor 2020 itu ada memang protokol untuk pencegahan COVID-19. Oke, untuk narasumber pertama itu sebentar dulu. Silakan Pak Irwan. Beliau ini adalah penyedia jasa ya. Pemberi jasa, pengguna jasa, penyedia jasa dari dinas TU Kota Makassar. Silakan Pak Irwan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak di podcast ini khususnya ambilnya pola yang memang seperti disampaikan tadi Pak Firdaus, ketetapan ini kan berdasarkan Kepres 11 kemudian dengan kondisi ini akhirnya kita dalam pengadaan barang dan jasa kita berdasarkan kepada Kepres 16 2018, kemudian instruksi Menteri 2 tahun 2020, kemudian edaran di atas itu. Jadi memang dengan kondisi yang kondisi hari ini, jadi kita ada perubahan pola. Jadi penyebabnya itu ada beberapa hal, itu PSBB, kemudian kondisi keselamatan kerja, kemudian fokusi anggaran, kemudian perubahan kegiatan. Nah, di sinilah dari tahapan pengadaan barang jasa kan ada perencanaan, ada pengawasan, ada persiapan pengadaan, pemilihan dan kontrak. Sebentar Pak, selaku pemberi jasa kan, ini kan dalam kaitan dengan retribusi anggaran dan retribusi kegiatan dan alokasi anggaran. Tentunya ketika masa ini datang tiba, pihak Bapak tentunya harus memberikan penyampaian akurat ke pihak pelaksana, seperti kawan-kawan dari Pak Firdaus dengan jajarannya. Ya harus disampaikan kan bahwa kondisi seperti ini. Jangan ada tuntutan-tuntutan seperti tadi yang disebut Pak Firdaus. Silakan lanjut. Kebetulan kan kalau di Kota Makassar kita beberapa tahap dari pelaksanaan kegiatan konstruksi Belum. Ya, karena kondisi tiba-tiba dari fokusi. Jadi pada saat persiapan perencanaan pengadaan itu kami harus merencanakan, karena dari yang kami merencanakan pokoknya 100, tiba-tiba fokusi 2. Jadi kami harus merencanakan kira-kira bagaimana perencanaan diulang sesuai dengan keadaan sekarang. Terus kemudian kami harus merencanakan bagaimana pola pelaksanaan di lapangan. Karena kan dengan ada kondisi COVID ini kita kan tidak boleh menunggu kegiatan SOP-nya, keselamatan kerja bagaimana, terus pola-pola terhadap penyedia dan anggaran akan berubah karena harus ada pola untuk menjaga kondisi dari dan kontrak pun bisa terjadi ada 3 hal. Dia bisa dihentikan atau dilakukan lagi, kemudian kontraknya dihentikan sementara. Ini kontrak dihentikan sementara bisa tidak seperti sampaikan tadi. Mungkin sebenarnya kalau rekonstruksi dia multi years ini kan berarti pengawasan multi years itu nggak harus ada. Cuman nanti pembagiannya bagaimana itu yang bisa dilihat nanti. Jadi ada tunggu. Ini yang dihentikan ini panggilannya. Yang dihentikan tetap. Ini yang akan berpotensi timbulnya tuntutan-tuntutan dan protes yang saya sampaikan kepada Firdaus tadi. Apa semua? Kontrak seperti ini kan bentuknya ada di open data. Apa yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang mereka.
ketika salah satu pihak tanpa memberikan penjelasan yang resmi kepada pihak lainnya, pihak pelaksana, ya tentu akan timbul tuntutan kan. Nah, kalau pending atau penundaan barangkali bisa. Iya. Nah, atau gimana untuk memberikan penjelasan kepada Firdaus yang dihentikan itu? Ini yang akan jadi potensi. Jadi mungkin kita kondisi ini kan begitu kondisinya. Kalau memang belum ada pelaksanaan sama sekali di lapangan, belum ditender, ya sudah pokoknya kontrak kan sudah ada, Nah. sudah Sudah ditender. ternyata belum ada pelaksanaan di lapangan, belum sama sekali. belum sama sekali, mungkin tidak lanjutkan Nah. karena kondisi yang anggaran yang terbatas. Jadi yang kalau sudah ada berjalan itu kondisi di mana kontrak dievaluasi kan Dihentikan sementara. ya, nanti dilihat kondisinya apakah anggaran yang mencukupi, kalau tidak mencukupi akan diikuti ya. Atau nanti dengan prioritas kegiatan yang bisa harus dilaksanakan, makanya dilanjutkan dengan kondisi yang harus diperhatikan disesuaikan dengan kondisi COVID saat ini. Jadi apakah bagaimana dia harus sekolah sama temannya, dia pakai masker kan, atau dia harus masuk kerja dia harus diukur suhu, pulang diukur suhu, kemudian ada terkena COVID-nya, dia harus dihentikan tiba-tiba. Nah itu Pak. Jadi dihentikan ini kan berdasarkan instruksi menteri itu berlaku selama 14 hari. Kalau ada tiba-tiba ternyata lapangan di lapangan pekerjaan itu ada pekerja yang terkena COVID-19. Jadi harus dihentikan dulu, disinfektan lapangan pekerjaannya, dilanjutkan kembali dalam proses. Ini akan timbul dilema pasti. Bisa satu sisi ketika ada keputusan penghentian tetap mana, Iya. tapi Iya. di sisi lain kewajiban apalagi sudah ada proses tender. Ini pasti masalah hukum yang sangat kental. Kepada para audiens, amati kaitannya mungkin masa kedaruratan ini dari sisi hukumnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih kesempatan ini. Saya sedikit kembali ke topik ya, kontrak konstruksi. Yang pertama, di dalam proyek pemerintah selama ini saya lihat kontrak itu memang instan, jadi sekedar formalitas sebenarnya. Di mana-mana, di instansi mana saja dan jenis bangunan apa saja, sebenarnya jenis konstruksi apa saja, rata-rata tidak mencakupi detail-detail risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Ini kelemahan karena memang di KUH Perdata kita atau sistem keperdataan dan kontrak kita itu kan hanya menganut satu kemungkinan risiko, force majeure saja. Kalau di standar standar pembahasan internasional itu kan ada yang namanya hardship, kemungkinan perubahan keadaan ya. Memungkinkan orang tetap bisa melanjutkan pekerjaan tapi terbatas. Kalau force majeure itu kan sama sekali tidak bisa lagi bekerja orang itu. Nah, saya lihat di instruksi menteri itu lebih kepada keadaan worship itu, perubahan keadaan yang menyulitkan. Tetapi sebenarnya tidak ada landasan hukumnya di KUH Perdata kita. Nah, oleh karena itu menurut saya acuan utama dari tuntut menuntut antara pemakai dan pelaksana itu adalah di perjanjian. Nah, saya menyarankan pemerintah itu harus betul-betul menyiapkan kontrak yang bisa mengantisipasi seluruh risiko dalam keadaan yang tetap atau keadaan yang tidak tetap. Kalau dalam teori hukum perdata kita kan ada yang namanya force majeure mutlak, absolut dan relatif. Yang relatif itu sebenarnya hanya ada di teori tapi tidak ada di aturan hukum kita. Yang relatif itulah yang disebut dengan hardship, change of circumstances kalau istilah itu ya. Nah, saya kira kontrak-kontrak belum terlalu banyak yang sedang berjalan karena peraturan menteri itu dikeluarkan bulan 3, sementara belanja tender dan semacam untuk pekerjaan konstruksi itu bulan 4 ke sini. Kalau kontrak untuk konsultan mungkin dari awal karena itu tidak ada pekerjaan isi. Jadi saya kira
tidak terlalu banyak hal yang bermasalah di soal kontrak konstruksinya, kecuali kontrak jasa, pengadaan jasa. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan sedikit. Saran yang penting menurut saya, perbaiki kontrak antara pemerintah dan pelaksana. Terima kasih Pak Menteri. Jadi intinya pertanyaan beliau mungkin mengarah ke Pak Dirwan ini, Pak Dirwan. Masa pandemi ini, kalau saya simak dari pertanyaan beliau, tidak termasuk force majeure, sebagaimana yang biasa diperjanjikan dalam kontrak, tidak termasuk. Sehingga kalau pihak-pihak mencoba melegitimasi kegiatan dengan berdalih masa kedaruratan, maksud saja tidak bisa. Hukum tidak bisa mentolerir. Pasti itu tidak bisa. Silakan Pak Dirwan. Pertanyaannya Pak Mafid tadi gimana? Sebenarnya memang force majeure kan dia waktu yang tepat. Jadi kan kita ini kaget sebagai kondisi karena waktunya itu kita belum tahu sampai kapan kondisi. Cuma memang makanya itu akan mengerti bahwa kita harus memperhatikan kontrak nanti, karena itulah yang akan mengikat nantinya bagaimana. Karena dalam instruksi menteri itu kan SOP sebenarnya, bagaimana pada saat kondisi COVID ini proyek akan dilaksanakan. Cuma yang perlu berkaitan dengan penghentian itu harus berkaitan dengan masalah fokus anggaran, karena dana yang digunakan pusat maupun daerah itu sangat terbatas dengan kondisi masyarakat yang pendapatannya kurang jauh turun daripada ekspektasi kami rencananya dari awal, dari tahun 2019 itu merencanakan 2020. Nah ini perlu diperhatikan juga buat kami, itu bagaimana kontrak itu kami siapkan supaya memperhatikan kalau ternyata pendapatan kami tidak mencapai target yang diprediksikan. Ya betul, Pak Mafid tadi menyatakan kiranya mulai sekarang pihak pemerintah jasa dalam hal ini pihak pemerintah, kontrak itu harus betul-betul detail. Kita tidak tertutup kemungkinan besok, lusa, tahun akan datang ada masa sulit yang mungkin sama dengan sekarang ini. Sehingga kontrak mulai dari sekarang, walaupun Pak Mafid tadi sampaikan bahwa ya, kalau pekerjaan konstruksi khususnya belum terlalu, tapi mestinya harus dipikirkan Pak Dirwan. Karena tidak tertutup kemungkinan teman-teman dari Pak Firdaus akan menuntut sebagaimana saya sampaikan tadi. Silakan saya. Baik, jadi dalam konteks konstruksi Pak, ini ya tadi dijelaskan dalam konteks konstruksi yang memang salah satu bagiannya adalah perencanaan, pengawasan, manajemen konstruksi dan pelaksanaan. Ya, jadi kita bagian dari masyarakat konstruksi gitu dalam konteks ini. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman adalah ini kan virus ini kan ini ya, yang pertama yang memang kita cukup gagap pada saat di awal Maret kita masuk ke Indonesia, di pertengahan Maret ditetapkan sebagai pandemi, dan kondisi membuat tiba-tiba kita harus bekerja dari rumah, ya, beribadah dari rumah, sehingga kegiatan ini cukup terbatasi dalam konteks kegiatan konstruksi. Nah, kenapa kami anggap bahwa ini salah satu bagian dari force majeure? Karena apakah misalnya Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan, yang kedua Kepres 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana nasional, bencana non alam sebagai bencana nasional, ini tidak menjadi dasar bahwa kegiatan ini adalah kejadian luar biasa ini adalah bagian dari force majeure. Karena virus ini kan agak ini ya kita bisa katakan agak aneh gitu, penyebarannya sangat cepat. Bahkan banyak pengakuan orang yang terkena COVID, dia tidak tahu di mana terkena COVID. Nah, sehingga kita harus melakukan bekerja dari rumah, gitu, beraktivitas di rumah. Pokoknya di rumah aja gitu pada saat bulan Maret dan bulan April itu, dan disitulah teman-teman jasa konsultansi sebagai bagian dari wadah kita di Perpindo ini mengalami banyak hambatan. Jadi teman-teman yang melakukan survei di lapangan terkendala,
teman-teman yang melakukan kegiatan perencanaan di lapangan juga terkendala dengan kegiatan work from home yang Jadi dilakukan. Pak Firdaus menganggap bahwa dengan kondisi yang serba terbatas Iya. dari rumah saja, tidak ada di luar, dianggap sebagai force majeure. Ya, kami menganggap bahwa dengan adanya Kepres nomor 11 tentang penetapan kedaruratan kesehatan dan Kepres nomor 12 tentang bencana alam sebagai bencana nasional itu menjadi dasar sebenarnya, karena memang di lapangan kita benar-benar terkendala. Perencanaan tanpa pengukuran, tanpa survei itu kan akan menghasilkan produk kualitas perencanaan yang kurang baik juga. Sehingga itulah yang menjadi kendala di kami, bahwa kondisi ini menyebabkan kondisi tidak normal, sehingga kita perlu yang pertama adalah adendum untuk mungkin penambahan waktu yang mengakibatkan juga penambahan biaya. Yang kedua adalah ada konsolidasi lah, paling tidak karena ini kontrak antara pemberi kerja dan kami pemberi jasa, penyedia jasa ini ya saling menguntungkan. Jadi kami kadang diharapkan juga konsultan harus legowo gitu, harus mengalah. Ya, padahal kami juga sudah biaya sudah keluar, tim kerja sudah berjalan, honorarium sudah dilakukan, tiba-tiba ini diberhentikan sementara atau bahkan tidak ada anggarannya. Itulah yang menjadi masalah-masalah di kami sebagai penyedia jasa. Oke Pak Iran, tadi Pak Bir dengan kondisi seperti itu, ya, seolah-olah dia menganggap bahwa masa pandemi, masa kedaruratan ini karena ada di Perpresnya, ini sudah termasuk force majeure. Tapi jangan lupa Pak Bir, kondisi kesehatan masyarakat sekarang ini ada patokan, ada acuan protokol kesehatan. Ketika kita bicara soal protokol kesehatan, berarti kan ada harus yang dilalui kan? Ya. Ketika bicara soal protokol kesehatan, berarti ada tahapan yang harus dilalui, ada yang tidak. Berarti bukan sesuatu yang terpaksa atau keadaan mendesak. Nah, Pak Iran, silakan. Ya, memang bisa, kalau menurut saya bisa force majeure. Tapi dalam waktu kan pada saat Maret itu kan kita kaget semua kondisi ini, karena kita belum ada protokol kesehatan, belum ada prediksi tiba-tiba berubah, pendapatan masyarakat berubah. Gitu. Nah sekarang memang kami pemerintah ini juga sebagai stimulan sebenarnya ekonomi. Kalau pada saat kita melakukan force majeure itu tidak hentikan semua kegiatan, masyarakat juga akan sudah pendapatan yang lebih banyak. Jadi makanya dengan adanya instruksi dari PU nomor 2 tahun 2020 itu memang adalah bisa dibilang protokol kesehatan untuk konstruksi gitu. Jadi inilah yang mungkin bagaimana kita berusaha dengan kondisi sekarang ini bagaimana kita tetap beraktivitas. Oke, sebentar. Ini ada yang tidak ketemu, ada yang force majeure, ada yang setengah hati. Pak Mahfud, tolong sebutkan saja satu dua kalimat saja. Silakan Pak Mahfud dulu. Sekali lagi soal force majeure, kita tidak berbicara teori karena ini kontrak ya. Baca kembali kontrak. Force majeure itu memang disebut tapi detailnya seperti ini. Force majeure yang biasanya berlaku selama ini adalah sama sekali tidak bisa kerja. Pemainnya sudah pasang fondasi sponsor. Selesai. Siapa yang menanggung kerugian? Karena konsekuensi kerugian, Pak. Biaya saya sudah keluar tapi tidak bermanfaat bagi pemesan. Siapa yang tanggung kerugiannya? Saya kira itu. Jadi menurut saya ini kalau masih bisa diperbaiki bukan force majeure. Oke, saya berikan kesempatan kepada Pak Fir untuk memberikan closing statement 5 menit. Silakan. Ya baik, saya kira pertama adalah kita dalam konteks ini terkait dengan force majeure atau bukan force majeure, pada intinya adalah kegiatan proyek ini kan salah satu bidang kita yang bekerja di dalam dan menjadi sumber penghidupan. Kedepan karena kita ini adalah sektor jasa usaha konsultansi yang juga pengusaha, gitu ya, dan kita bagian dari
penggerak ekonomi lah menjadi penggerak ekonomi dalam konteks ekonomi nasional. Kita harapannya bahwa keadilan di dalam sektor jasa konsultan itu tetap diperhatikan, ya, karena bayangkan terkait dengan kontrak saja kita masih menjadi perdebatan kontrak lamsam, ya, unit price, ada juga gabungan unit price dan lamsam. Bahkan teman-teman dengan kontrak lamsam diaudit secara unit price, ya, itulah sehingga kita ke depan bagaimana menjadi di dunia jasa konsultan bisa tenang dalam bekerja, bisa harmoni dengan pemberi kerja. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak ada ketakutan-ketakutan, terlebih setelah pandemi ini berakhir, kita harapannya tidak ada ketakutan bahwa kami akan diperiksa, kami akan diperhadapkan pada kasus hukum karena kondisi yang sebenarnya teman-teman sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan. Oke, Pak Firly, enak, tenang, nyaman dan adil. Ya, enak, tenang, nyaman dan adil. Ya, di dunia konstruksi. Pak Miron, silakan. Ya, Berikan informasi itu. ya kalau kami sih pemerintah Kota Makassar itu khususnya, kami kan sebagai pembina jasa konstruksi. Jadi kami harus perhatikan juga kondisi teman-teman di jasa konstruksi. Dengan juga pastinya kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kami tetap jalan, tapi dengan seperti sampaikan Pak Mafik tadi bahwa kontraknya kami konsisten, sehingga apa yang bisa kita hindari di depan bisa terhindar dari ada kesalahpahaman. Demikian Pak. Oke. Beberapa kesimpulan jadi dari acara kita hari ini, yang pasti masa kedaruratan bukanlah suatu force majeure, bukan force majeure. Dari sisi hukum itu bukan force majeure, seperti yang disampaikan Pak Mafik tadi, bukan force majeure. Tapi masa kedaruratan karena ini impres, masa kedaruratan dasar masyarakat, juga bagaimana caranya pihak pelaksana Pak Firdaus dan kawan-kawan dibawa, jalan satu-satunya dilakukan hari ini, itu pasti. Bagaimana tidak kalau jangka waktu sudah tersita harus di rumah saja. Jadi itu kesimpulannya. Demikian acara broadcast Ewako Andi Aksa Jati Sukses pada hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.